kelasnya kelas berapa? Hanya ada materi kan? Berarti tugas Bapak Ibu itu menganalisis kisi-kisi itu, ini KD punya siapa, kelas berapa. Itu harus dipetakan dulu. Iya, jadi dipetakan dulu. Lalu setelah itu baru kita bisa melihat KD ini diajarkan di RPP kelas berapa, itu disinkronkan. Jadi yang kita coba lakukan kemarin itu seperti itu. Dan alhamdulillah itu ada peningkatan, awalnya kita 33, sekian di matematikanya, 2 bulan pembinaan sudah 43, sekian. Satu siswa yang dari 10 KD tadi kalau nggak salah, yang di atas KKM-nya hanya 3 KD, setelah 2 bulan pembinaan itu hanya tinggal 5 KD yang di bawah KKM. Jadi kalau kita bisa menganalisis dari kisi-kisi itu, dicocokkan dengan perumusan IPK, dicocokkan dengan RPP-nya, nanti buku guru kan ada yang tidak seimbang dengan IPK kita. Kita nambah referensi. Dan sehingga peningkatannya seperti ya. Ini tugas dari guru mapelnya untuk melengkapi. Iya, jadi tinggal Bapak Ibu IP nanti yang coba menguatkan itu. Saya karena menguji cobakan, kebetulan LKMP kan ada sekolah binaan. Jadi saya ada SD, SMP, SMA, SMK. Jadi dari hasil yang uji coba ini, ketika itu diterapkan itu meningkat. Jadi kita melatih gurunya juga membuat soal kok. Dan jadi pemahamannya tadi itu yang level 1 itu apa, level 2 itu apa, level 3 itu apa. Pahami juga taksonomi belumnya. Taksonomi belum. C1 itu maksudnya apa? C2 itu maksudnya apa? C3 itu maksudnya apa? Jadi kita tidak asal ngambil KKU yang ada di taksonomi itu punya makna. Ketika mau mengantarkan anak dengan menjelaskan di C2, itu tujuan Bapak Ibu itu apa? Kalau misalkan KD-nya berada di C4, Bapak Ibu mengambil tingkat prosesnya pertama di C1, lalu yang kedua di C3, baru ke C4. C1, C3 itu prosesnya mencapai C4. Ini yang harus IPK kalau salah dirumuskan, salah kegiatan pembelajarannya, salah penentuan penilaiannya, salah menentukan media pembelajaran, sumber belajar, semuanya salah. KD kalau salah menganalisis, dia berada di posisi proses berpikir di C mana, IPK salah. Jadi KD-nya itu kalau menganalisis C4, kalau menyebutkan C1, mengidentifikasi C1, maka ajarkanlah anak sampai C-nya itu. Jadi itu harus dianalisis KD-nya, turun ke IPK nanti baru bisa kegiatan pembelajaran gimana, semua. Ini yang Bapak Ibu IP yang harus diajarkan. Permasalahan yang disampaikan tadi di kepala sekolah kita berikan semua. Karena kita melihat modul guru itu tidak lengkap. Jadi kita coba menanggulanginya di kepala sekolah. Jadi kalau guru tidak dapat ini, kepala sekolahnya dapat. Jadi apa yang Bapak bagikan tadi itu semua dari kepala sekolah. Kepala sekolah. Kan kepala sekolahnya ini yang menerimanya itu. Kepala sekolah tuh. Jadi mohon kepala sekolah kalau sudah suhu kita. Jadi yang disampaikan tadi itu semuanya ada di kepala sekolah. Sebenarnya udah ada solusi. Iya, karena kita kemarin mengkaji modul-modulnya dulu, kayak analisis buku materi. Di guru kan tidak ada sekarang, di kepala sekolah ada. Di silabus guru tidak ada, kepala sekolah ada. Di guru modal tidak ada, kepala sekolah ada. Perencanaan pelaksanaan penilaian di guru tidak ada, kepala sekolah ada. Di guru hanya langsung pengolahan dan pelaporan. Iya. Sedangkan kita besok mengajar yang belum pernah dapat. Jadi tadi saya sampaikan ke narasumber, tolong para IP ditekankan tetap memberikan perencanaan penilaian. Itu yang sangat bermasalah di sekolah. Jadi walaupun kita tidak bahas slide-nya yang lama, tetap ada. IKA harus memberikan itu nanti. Itu tolong diberikan. Jadi ada pola ketika NN ke IP memberikan, dia menganggap Bapak Ibu itu sudah bisa semua. Jadi tidak memberikan semua. Tetapi ketika IKA, KKS, kalau IKA kan sudah bisa semua ya, karena yang bisa kan kita latih semua juga. Tetapi IKA, KKS itu harus memberikan 100%.
Tidak sama seperti kita yang 20 CP, tapi ada 52 CP. Jadi ini yang perlu disiasati juga, bagaimana yang kita bahas 20 CP ini bisa tertuang sampai 50 CP. Ini yang perlu disepakati oleh para IP, bagaimana cara memberikannya. Kalau boleh saya saran, tadi kan PPT literasi sudah ada, banyak konsepnya. Ada tim membuat PPT yang siap kita pakai. Kita gabung-gabung yang update, yang sangat efektif. PPT PPK juga, PPT penilaian juga. Itu kita kelompok-kelompok, kita jadikan sebuah runtutan yang bagus. Nanti ini yang akan kita berikan ke Ika ngajarnya juga ini. Jadi struktur, jangan nanti kepala sekolahnya dapat semua, kitanya hanya 45%. Seharusnya kalau kepala sekolah dapat semua, sekolah dapat semua. Waktu pada di Medan kemarin dapat nggak? Yang untuk 52 DP itu apa yang sampaikan? Ya kalau kami di SMA dapat Pak. SMA dikasih cuma tuh yang 52 DP itu ini materinya mulai darinya wajib nanti disampaikan kepada GS. Nah, jadi SMA istilahnya kalau untuk tim SMA untuk IK-nya sudah siap, sudah berapa istilahnya ya. Dan 52 DP itu sudah siap ingin disampaikan. Sampaikan bahan tambahan yang lain. Makanya tadi sore kita agak sedikit boleh bilang ngotot ya. Iya. Materi yang dari Bu Rizky itu setuju kita bedah lagi, kemudian itu yang akan kita jadikan acuan untuk LPMP nanti, yang akan kita bagikan kepada IK. Nah, jadi kalau misalnya materinya itu agak banyak, ya agak panjang dalam satu, misalnya literasi. Yang untuk GGS juga. Iya. Itu Ya program GS itu kan salah satu bagian kan itu nanti apa yang kita berikan nanti kepada IKA kan itu yang akan diberikan oleh apa nih? Ya. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Rizky tadi nih Pak. Dan yang Pak dapat tanyakan tadi kita dapat atau nggak dapat, memang kita nggak dapat sama sekali untuk yang itu. Ya. Kan ada berbeda-beda tadi nih. Ketika yang kami paparkan tadi itu kan kayaknya masih sederhana. Masih yang lama dan mungkin hanya sedikit. Tetapi kita melihat dari literasi yang disampaikan, yang kita ambil dari buku kita kan sangat detail. Jadi apa yang dilakukan nanti di lapangan itu sudah cukup detail di situ. Jadi mungkin tadi juga saya diskusi dengan Pak Atik. Kita akan coba nanti di penghujung ya Pak Atik ya. Materi yang ada tadi kita mungkin beberapa orang nanti kita coba sesuaikan, sinkronkan. Termasuk juga dengan analisa kurikulum ya. Dinamika pengembangan kurikulum itu ada mungkin yang perlu dipertajam juga di situ. permasalahan yang di taksonominya tadi. Yang di taksonominya. Bu bertanya, jadi dari yang disampaikan tadi berarti kesimpulannya di C1, C2, C3 itu kita tidak bisa mengolahnya menjadi mengatakannya dia soal HOTS, walaupun di level di C1 itu ada stimulus mungkin yang kita buat, tetap HOTS itu di C4, C5, C6. Ya, kalau dilihat dari sananya, HOT itu berada di C4. Kalau untuk C1, 2 dan 3 perlu ada stimulus. Tidak harus ada stimulus. Tapi tidak perlu memaksakan kenapa? Tidak harus ada. Kalau dia melihat itu Bapak memasukkan stimulus. Karena belakangan ini kita dapat kalau ada stimulusnya. Iya, itu HOTS.